Selamat pagi, Pak. Sebelum dimulai, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Cukup? Minta tolong dibantu, mikrofonnya dimatikan. Nanti silakan Ibu barangkali ada pertanyaan atau usulan bisa disampaikan bergantian ya. Baik Ibu, hari ini saya minta Google Meet karena ini sudah pertemuan ke 10 kalau nggak 11, biar ibu-ibu bisa kembali. Bu Suci, minta tolong mic-nya dimatikan Bu Suci. Nah, terima kasih. Biar ibu-ibu bisa kembali fokus, barangkali ada yang kelewat. Saya lihat tadi kelas 1D sudah lumayan bagus, dari presensi hanya ada satu nama yang masih tidak melakukan presensi atau 0. Silahkan mungkin di antara ibu-ibu kalau merasa ada yang nama tersebut bisa diperhatikan. Terus ada satu nama lagi yang 7 kali, yang lain saya lihat rata-rata 9 dan 10 kali. Terus untuk tugas perkusi 1 ada 45 yang sudah submit. Bagi ibu-ibu yang merasa belum, silahkan dilengkapi. Terus perkusi 2-nya ada 46, berarti ada kurang satu lagi. UTS-nya 46 dan perkusi 3-nya 41. Jadi ibu-ibu yang merasa belum mengumpulkan, segera saya membuka ataupun memberi kesempatan sampai dengan akhir semester. Walaupun nanti di situ akan ada keterangannya terlambat, tapi abaikan saja. Terus sebelum saya mengupload nilai, ibu-ibu masih berkesempatan untuk melengkapi. Tapi kalau sampai dengan waktunya mengupload nilai kok ternyata ibu-ibu tidak melengkapi, berarti saya anggap tidak mengumpulkan. Terus sama dengan kelas yang lain, saya tidak menyebut kelasnya apa, karena memang dari pertama saya ngajar RPL, biasanya ibu-ibu RPL itu sering lupa ataupun mungkin karena kesibukan dan segala macam ketentuan yang sudah kita sepakati di awal, kadang ibu-ibu jadi yang kelewat gitu ya. Misalnya untuk keperluan perkuliahan, silakan ibu-ibu menanyakan di grup WA, tidak perlu japri ke saya, dengan harapan kalau ada temannya yang juga punya masalah yang sama, ibu-ibu bisa menyimak kira-kira masalah dari temannya apa. Dan kalau japri itu kan saya harus jawabnya satu-satu gitu ya, harapannya biar ibu-ibu yang lain bisa nyimak, dan barangkali saya kok lama merespon, mungkin ibu-ibu yang lain bisa membantu menjawab, barangkali tahu apa jawabannya. Terus ibu-ibu jika lupa presensi di Sepada, silahkan bisa absen di grup, tapi dengan cara membuat list, bukan ngecat satu-satu ya, tapi dibuat list. Misalnya kok Bu Agus lupa nggak absen, ya berarti nanti setelah itu Bu Budi silahkan ngopi chatnya Bu Agus untuk membuat nomor 2 dan seterusnya. Harapannya biar nyari siapa yang tidak presensi di Sepada dan ternyata juga aktif juga tidak terlalu susah. Kalau ibu-ibu ngecat satu-satu itu nanti harus ngurutin ngecek chat yang lama-lama, dan itu khawatirnya kelewat gitu ya. Kalau saya kelewat kan terus nanti ibu-ibu sendiri yang jadi dianggap tidak mengikuti ataupun absennya kurang. Terus dari beberapa video yang sudah saya lihat, rata-rata ibu-ibu
umum gitu ya, dalam arti ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang mencoba melakukan tapi masih sedikit ada ketidaksesuaian gitu, ataupun mungkin bagi sebagian ibu-ibu yang merasa mungkin susah mengikuti tempo dan sebagainya. Nah, susah mengikuti tempo ini saya sendiri tidak bisa tidak bisa valid, dalam arti bisa jadi video yang dikirim itu delay ataupun berjeda gitu. Jadi kalau tidak melihat langsung tuh kadang resiko dari video itu kadang tidak on time waktunya, dan kadang kelihatan loh kok temponya tidak sama, padahal sebenarnya video aslinya sama. Yang seperti itu dari dulu memang sering terjadi. Yang bisa ibu-ibu lakukan, kalau memang ibu-ibu punya perhatian dan memiliki minat lebih terhadap permainan musik, mungkin bisa dilatih setiap hari sampai nanti ibu-ibu merasa nyaman dan bisa terbiasa dengan bermain musik. Tapi kalau ibu-ibu hanya targetnya untuk semester ini terlewat saja, ya yang penting tugasnya terpenuhi, itu sudah menyelesaikan untuk tugas nilai dari seni musik. Terus ibu-ibu yang perlu kita pahami bersama di sini, musik dasar tujuannya adalah untuk pembelajaran musik. Jadi ibu-ibu istilahnya kalaupun ternyata masih salah ataupun masih istilahnya belum merasa ragu dan belum benar, itu hal yang biasa ya, yang bisa ibu lakukan ya mengulang dan mengulang, karena main musik itu caranya ada dua. Yang pertama adalah latihan, yang kedua ikuti cara yang pertama. Semakin sering ibu latihan, nanti lama-lama akan terbiasa. Nah, tujuan membelajar musik di sini bukan untuk menjadikan kita pemain musik, tapi lebih kepada stimulasi kemampuan. Jadi kalau untuk anak usia dini itu bisa untuk membantu proses tumbuh kembangnya biar maksimal, untuk motoriknya juga bisa membantu, untuk kemampuan konsentrasi dan fokus juga membantu. Dan untuk ibu-ibu, kalau di Cina musik itu dilakukan untuk menunda kepikunan. Jadi karena kita butuh fokus dan konsentrasi, maka kita bisa melakukannya dengan cara bermain musik. Harapannya dengan menyenangkan dan ternyata bisa melatih fokus, itu bisa menunda ataupun meningkatkan fokus kita. Nah, di sini pada waktu ibu-ibu melakukan latihan ini, yang perlu ibu-ibu perhatikan adalah aturannya ya, karena saya masih melihat beberapa ibu-ibu yang memukul menggunakan satu tangan. Nah, tujuan kita kan bukan untuk menghasilkan suara yang sesuai dengan tulisan, tapi bagaimana kita bisa melakukan stimulasi untuk tangan kanan dan kiri. Jadi ibu-ibu yang perlu dilakukan adalah kalau memang belum bisa menggunakan dua tangan, ya dilakukan dengan cara pelan-pelan. Jangan memaksakan dengan Pak ini saya pakai satu tangan bisa kok. Nah, kalau seperti itu nanti berarti tujuan pembelajaran kita jadi berbelok gitu ya, tidak sesuai. Jadi yang paling mudah ya setelah tangan kanan kita memukul, apabila ada pukulan lainnya berarti gantian tangan kiri. Nah, di sini intinya ibu-ibu tidak boleh menggunakan satu tangan, karena kalau menggunakan satu tangan berarti kemampuan tangan kirinya yang umum tidak dipakai dan nanti jadinya tidak sesuai. Dan pada waktu ibu mencontohkan di kelas, pada waktu nanti ibu menerapkan di anak-anak juga, kalau ibu mencontohkan menggunakan satu tangan juga, nanti kemungkinan anak-anak juga akan meniru menggunakan satu tangan. Nah, terus silahkan bagi ibu-ibu yang merasa tertarik bisa dilatih lagi bagaimana caranya melatih dua tangan, dari mulai satu ketuk dengan bergantian tangan kanan kiri sampai dengan ibu-ibu merasa bisa. Kalau sudah bisa, mungkin temponya bisa dipercepat, karena sebenarnya mau not 4 ketuk, mau not 2 ketuk, mau not 1 ketuk, setengah ataupun seperempat, selama temponya dicepetin, yang 4 ketuk itu bisa jadi seperempat. Dan not seperempat itu selama temponya dipelankan bisa menjadi 1 ketuk. Itu hanya masalah kecepatan dan tempo saja. Terus kemarin ada teman dari kelas lain yang bertanya, Pak, kenapa tugas yang dikirim tidak diberi review ataupun diberi umpan balik gitu.
saya memang tidak memberi review satu persatu karena memang terlalu banyak dalam arti pasti di antara ibu-ibu ini setelah nanti dapat review pasti akan terjadi penasaran, punya saya benar apa enggak ya. Nah, sementara kalau misalnya di review pas kebetulan yang reviewnya itu adalah ternyata hasilnya belum sesuai, maka biasanya akan saya kembalikan dan ibu-ibu saya minta untuk membuat ulang lah. Nanti kalau seperti itu mungkin satu semester kita satu materi perkusi aja tidak selesai, dengan harapan biar ibu-ibu bisa menerima materi yang lain. Nanti saya hanya melihat dari sampel dan saya simpulkan pada waktu ibu-ibu bisa ya, saya anggap materinya selesai, dan pada waktu belum bisa karena memang ada materi lain, siapa tahu ibu-ibu bisa mengejar di materi lain gitu. Jadi memang tidak ada review satu persatu, karena kalau di review satu persatu kita akan berhenti di materi perkusi saja, seperti itu. Terus setelah ini ibu-ibu akan berlatih bagaimana cara membuat perkusi dengan contoh-contoh yang sederhana. Mungkin ada 2 ataupun 3 kali video lagi. Silakan nanti minggu depan ibu-ibu bisa menyimak di Sepada 3 dan bisa melihat tutorialnya di video. Begitu untuk perkuliahan kali ini. Sekarang saya persilakan, mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau bertanya atau mungkin ada kendala atau mungkin mau nyoba langsung. Kira-kira permainan perkusi saya ini ada yang perlu diperbaiki atau tidak juga boleh. Silakan. Silakan Bu Gun. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Bukan ingin mencoba Pak, ini Pak, saya kemarin itu sudah mencoba yang perkusi 3 itu, tapi kesulitan di birama yang kedua, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat resume Pak. Kalau saya mengucapkan dengan kata-kata itu bunyinya itu bisa, tapi masih kesulitan saat menyeimbangkan pukulan. Saya ingin saya tanyakan, itu saat kita menggunakan tangan kanan dan kiri itu apakah harus 1 kali ketukan atau boleh 2 kali ketukan baru ganti yang kiri, begitu Pak? Boleh seperti itu, apa harus satu-satu terus gitu? Oke, idealnya karena memang sebenarnya refleks kita itu kan bisa bisa menentukan kita mau menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Dalam teknik perkusi itu memang ada istilahnya double stroke, itu berarti kanan kiri itu ada memang. Tapi karena memang di sini kita belajar perkusi dasar, maka biar ibu-ibu tidak kebingungan, ini saya harus menggunakan kanan atau kiri dulu nih ya. Sebaiknya ibu-ibu bergantian dulu kanan sama kiri. Karena single stroke itu nanti akan menentukan apakah double, triple, dan quarter kita bagus atau tidak. Jadi sebelum kita belajar kanan kiri itu memang kanan kiri kita harus seimbang dulu. Jadi memang itu yang paling dasar. Nanti kalau ibu misalnya ada yang pengen lebih lanjut, dan misalnya kan ada beberapa sekolah yang sudah punya drum band yang bagus nih misalnya. Nah, ibu-ibu bisa lanjut ke materi berikutnya ataupun cari referensi materi berikutnya, karena di situ ada beberapa pukulan yang memang menuntut kita untuk memukul kanan kiri atau 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Tapi untuk sementara bagi yang masih dasar ya kita pakai single stroke dulu atau menggunakan kanan kiri dulu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Dan bagi ibu-ibu yang mungkin merasa kesulitan, sebenarnya sih kalau misalnya ibu-ibu merasa sulit, ini tidak sulit ya, karena memang teori ataupun ilmu ini bisa dipraktekkan pada anak 4 tahun ke atas. Jadi anak-anak saja bisa melakukan ini. Mungkin yang terjadi sama ibu-ibu adalah mentoring yang tidak istilahnya tidak intens, ataupun mungkin ibu-ibu setelah mukul tuh ragu ini benar apa enggak ya, atau mungkin waktu ibu yang berbenturan dengan kepentingan yang lain, sehingga mungkin ada sih beberapa ibu-ibu yang saya tanya sudah lihat videonya berapa kali Bu, harus sekali. Nah disitu kan kebiasaan kita belajar
pada waktu sekali dan ternyata sudah melihat, ibu-ibu merasa sudah itu. Padahal kalau yang seperti itu bisa jadi minat kita terhadap materi itu ya biasa saja. Karena pada waktu kita mau mengembangkan materi itu lebih bagus lagi dengan melihat berkali-kali, kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau memang kebutuhan kita hanya yang penting udah tahu dan udah ngerti, ya sudah. Sama seperti pada waktu sekarang kita memiliki kemampuan menulis. Kalau saya boleh tanya, kan pasti ibu-ibu sudah bisa menulis rata-rata sejak usia 6 ataupun 7 tahun ya. Kalau pertanyaan saya, sudah berapa tulisan yang sudah ibu ciptakan dan berapa kali sekarang ibu menulis dengan tangan? Kan karena memang kita hanya tahu ilmunya tapi tidak pernah membutuhkan itu ya. Jadi mungkin ibu nulis dengan tangan tuh ya kalau mau ke pasar nulis catatan belanja aja kan. Sekarang pun sudah ada handphone yang tidak perlu menulis tangan. Jadi keterampilan itu lama-kelamaan akan menurun sesuai dengan kebutuhan kita. Sama seperti ibu-ibu main musik, kalau ibu-ibu butuh, terus akhirnya ibu-ibu sering mengulang dan lebih perhatian, ya lama-lama ibu-ibu akan bisa dengan sendirinya. Mungkin kalau dalam konteks sosial, bagi ibu-ibu yang di lingkungannya masing-masing punya rebana, mungkin pasti akan lebih mudah menyesuaikan daripada ibu-ibu yang hanya ikut misalnya kok arisan saja tanpa kegiatan fisik yang lain gitu. Monggo yang lain. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Bu Suci, monggo Bu Suci. Masih waktunya Pak, mau tanya, kemarin waktu tugas perpus 3 itu bisa pakai resume, bisa pakai video. Kemarin saya pakai resume, tapi pengen ada videonya, bisa Pak? Enggak Pak? Coba ditambahkan saja Bu, enggak apa-apa. Tambahkan saja boleh ya Pak? Jadi ya. filenya enggak kebesaran ya? Enggak apa-apa. Gimana Bu? Filenya barangkali kebesaran apa gimana Pak? Apa udah? Filenya file videonya. Iya. File videonya jangan dikirim file Bu, dikirimnya link. Oh, link aja. Jadi ibu nyimpan videonya boleh di YouTube, boleh di sosmednya jenengan kalau punya, atau di Google Drive, nanti linknya yang dikirim ke Sepada. Kalau file videonya dikirim Sepadanya nggak mampu Bu. Kita. Iya Pak, matur suwun. Iya. Ibu-ibu, saya memberikan opsi untuk membuat resume itu harapannya barangkali ada ibu-ibu yang tidak merasa kesulitan atau mungkin merasa susah dengan latihan dan membuat video. Itu hanya opsi saja biar ibu-ibu merasa istilahnya kok susah banget toh. Kadang kan setelah kita latihan, kita bisa latihan aja udah bagus gitu kan, tapi setelah ini mau latihan, mau tak video nih, itu kan tingkat pressure-nya kan beda ya. Kadang di video sendiri aja kan kita jadi sudah dicoba berulang-ulang salah-salah terus gitu kan. Nah, artinya bermain di depan kamera aja itu kan kadang susah. Belum lagi misalnya kalau ibu-ibu ada yang terkendala sinyal, nggak bisa nyimpen videonya di YouTube ataupun di sosmednya ataupun di Google Drive-nya gitu kan. Nah, sebenarnya resume itu hanya opsi barangkali ibu-ibu kesulitan dengan membuat video dan mengiring linknya di YouTube. Artinya pada waktu ibu-ibu bisa main ataupun bisa melakukan latihan seperti yang ada di video, berarti ibu-ibu kan sudah mempelajari materinya. Dan pada waktu ibu-ibu sudah meresum kan juga berarti ibu-ibu sudah melihat ataupun mempelajari videonya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu kesulitan bikin video, silakan membuat resume. Tapi kalau sudah bikin video ya tidak usah membuat resume. Banyak terjadi ibu-ibu sudah bikin video, bikin resumenya. Bahkan ada yang setelah bikin resume pengen ngumpulin videonya. Itu kan jadi sebenarnya itu kekhawatiran ibu-ibu sendiri sih. Karena
yang saya minta adalah salah satu, ya berarti kalau satu sudah ya sudah. Tapi Pak, biar mantep Pak dua-duanya, yo silakan. Silakan Bu Selvi. Pagi Pak. Pagi Bu. Mau bertanya Pak Pur, kok videonya delay, apakah kita harus mengulang kembali? Takutnya akan mempengaruhi nilai nantinya. Saya selama ini sudah terbiasa dengan video delay gitu ya. Jadi kadang kalau delay kan beda antara delay dengan teknis dengan delay karena ketukan yang tidak sesuai. Nanti di situ sudah kelihatan, Bu. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti bisa saya bedakan. Iya, baik Pak. Makasih. Oke, sama-sama Bu. Yang lain? Soalnya kalau ibu-ibu harus mengulang lagi, terus menghapus yang sudah ada terus mengupload lagi, khawatirnya sistemnya yang tidak support, nanti malah jadi ibu jadi bingung sendiri. Dan intinya kalau ibu-ibu sudah mengumpulkan, nanti akan saya lihat random, dan pada waktu kesalahan-kesalahan itu saya simpulkan, akan saya sampaikan sesuai dengan temuan saya yang ada. Dan karena memang kebetulan semester ini ada 5 kelas yang ikut musik dasar ya, saya akan acak sesuai dengan kelas yang bisa saya lihat. Terus berbeda kalau misalnya di kelas reguler gitu ya, saya kemarin kebetulan ngajar reguler dan semester 2 rata-rata itu usia 19 tahunan, dan karena kita praktek langsung, gambarannya anak yang mahasiswa yang usianya 19 tahun aja butuh 8 kali diulang baru mereka bisa fokus. Nah, ini sebenarnya masalah kita ataupun kemampuan kita dalam berfokus saja sih. 8 kali diulang baru yang ke-9-nya sudah benar. Nah, dari situ itu aja kan dikawal langsung sama saya selaku dosennya. Nah, ibu-ibu di sini saya memahami benar tingkat kesulitannya. Pasti ibu-ibu penasaran, ini udah benar apa belum ya? Tapi karena memang masalah jumlah ya, saya tidak bisa memastikan satu persatu begitu. Nah, mungkin di momen ini barangkali ibu-ibu ada yang mau nyoba langsung, saya persilahkan, walaupun mungkin tidak bisa semuanya nyoba satu-satu. Monggo yang lain. Belum ada nggih? Nah, saya ulang lagi, bagi ibu-ibu yang mungkin punya perhatian lebih dan merasa ini terlalu mudah, silahkan nanti bisa, walaupun setelah perkuliahan selesai ataupun semester ini selesai, kalaupun ada sesuatu yang bisa didiskusikan dengan saya, bisa japri ataupun bertanya-tanya, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu targetnya hanya yang penting ada perkuliahan ini selesai dan tidak punya minat terhadap musik, ya saya pastikan semuanya baik-baik saja, dan semoga semuanya juga lancar selama ibu-ibu mengikuti prosedurnya. Presensi bagus, tugas bagus, ya nanti saya berkewajiban untuk mengeluarkan nilainya. Begitu ibu-ibu, nanti barangkali ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan lewat WA group. Saya akhiri untuk perkuliahan pagi ini. Untuk minggu depan saya hanya upload materi di Sepada karena saya ada kepentingan di luar pulau. Terus kalau ada pembahasan mungkin saya akan bahas minggu depannya lagi. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.